Shalom wanita-wanitanya Allah yang ada di rumah. Kembali kita pada saat ini mau beribadah kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada bukan karena kuat kami, tetapi karena Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Saat ini kami akan datang memuji dan menyembah Engkau. Kami akan meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Bertahtalah atas kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari wanita-wanitanya Allah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Yeay. Oke, saat ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapannya, karena hanya Yesuslah kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpaku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami ya Tuhan, yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, Yesus. Mari wanita-wanitanya Allah, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, karena hanya Dialah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Manusia menolong kita hanya sementara, tetapi kalau Tuhan, Dia kekal. Sampai detik ini kita ada bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh untuk datang kepada-Nya. Kita sungguh-sungguh datang untuk menyembah Dia yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, saat ini kami menyembah Engkau.
Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, Tuhan. Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Kekuatan kami hanya kami dapatkan daripada-Mu, Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tinggalkanku, setia menopang hidupku, menopangku. Mari kita berseru kepadanya, berharap kepada Tuhan sumber kekuatan. Dalam Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap kepada Yesus, berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari wanita-wanitanya Allah, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih boleh bersama-sama dan kami akan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan sama-sama kami renungkan. Mari berkat-Mu turun atas kebenaran firman Tuhan ini, memberikan kekuatan, kesegaran dan membuat kami dipimpin oleh Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan. Terutama setiap kami wanita-wanita Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom wanita-wanitanya Allah. Luar biasa kita semua dipimpin oleh Tuhan hingga kita boleh bertemu pada hari ini dalam ibadah wanita Bethel Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita dan pastikan setiap kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
Kita akan mulai kebenaran firman Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ester 3 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ester 3 ayat 12 sampai ayat 13. Wanita-wanitanya Allah juga bisa melihat pada bagian-bagian firman Tuhan yang sudah dituliskan di televisi di belakang saya. Mari kita akan sama-sama melihat, saya akan bacakan bagi setiap kita. Ester 3 ayat 12. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ketiga, dipanggilnya para panitia raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman dituliskan surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Artinya sah. Surat-surat yang dituliskan kepada setiap bupati-bupati dan kepala-kepala daerah yang ada. Ayat yang ke-13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantara pesuruh-pesuruh cepat. Artinya kabar ini harus sampai dengan cepat. Kabar ini begitu penting sehingga harus dengan segera dikabarkan ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan. Perhatikan wanita-wanita Allah, supaya dipunahkan, supaya apa? Dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan. Pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, dapat kita lihat bersama bahwa ada suatu masalah besar yang terjadi atas orang-orang Yahudi pada waktu pemerintahan Raja Ahasiweros. Pemerintahan Ahasiweros mengeluarkan surat dan sudah dimateraikan oleh raja, artinya sah. Artinya surat itu akan segera dibawa dan diedarkan ke seluruh daerah-daerah yang ada pada waktu itu, pada masa pemerintahan Ahasiweros. Dan ternyata cerita ini ditulis dalam satu kitab yang namanya Ester, kitab Ester. Dan tentunya kejadian ini dituliskan, Ester pun pada waktu itu juga berada di sana. Dia menjadi seorang putri raja, artinya dia menjadi seorang istri daripada raja, yaitu Raja Ahasiweros. Tetapi kejadian ini luar biasa terjadi pada waktu itu. Ada persoalan besar yang terjadi dalam kisah Ester. Ada persoalan, ada masalah besar. Ada bencana, ada bahaya besar yang sedang mengancam pada waktu itu atas orang-orang Yahudi. Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa persoalan itu terjadi kepada umat pilihan Allah, kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi? Bukankah mereka orang pilihan Allah? Bukankah mereka umat Allah? Mengapa persoalan ini bisa terjadi dalam kehidupan mereka? Dan kita harus tahu bersama wanita-wanita Allah yang luar biasa diberkati Tuhan. Kalau melihat hal itu terjadi pada masa Ester, dan hari-hari ini pun kita sedang ada dalam posisi yang hampir mirip tapi tidak sama. Pertanyaannya yang sama juga. Mengapa ada pandemi COVID-19 hari ini? Pertanyaannya, mengapa ada persoalan, ada bencana yang besar atas kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Dan sekarang pertanyaannya, mengapa ada pandemi COVID-19 yang terjadi hari-hari ini atas bangsa kita, bukan hanya atas bangsa kita tapi seluruh dunia. Dan Alkitab katakan pada masa Ahasiweros surat itu dikeluarkan, harus dibunuh setiap orang-orang Yahudi. Harus dibinasakan, mulai dari yang paling tua sampai yang anak-anak, dari yang anak-anak sampai yang paling tua, muda, semuanya dibunuh.
Bahkan di situ dikatakan bahwa setelah dibunuh harta miliknya boleh diambil. Artinya begitu sangat menakutkan. Artinya semua harus mati. Bukankah hari ini juga mengancam? Kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan benar, kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini terjadi dalam hidup kita, bukankah semua bisa jadi hal yang sama? Tidak memandang bulu, orang yang tua, orang yang muda, anak-anak sekarang banyak yang kena COVID-19. Wanita-wanita Allah yang luar biasa. Hari ini kita akan melihat sama-sama dari kehidupan Ester, dari persoalan yang hadapi Ester, ternyata ada satu hal yang penting yang akan disampaikan kepada kita. Bukan hanya kita melihat masalah itu begitu besar, bukan hanya kita melihat bencana itu begitu besar, COVID-19 itu begitu mengancam dan segala sesuatu tidak bisa kita lakukan, tetapi ternyata ada hal yang penting yang harus kita lihat. Mari kita lihat pertama-tama dalam Ester 4 ayat 13 sampai 14. Ester 4 ayat 13 sampai 14. Maka Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Ester. Siapa itu Mordekai? Mordekai adalah paman Ester. Ester sudah tidak beribu bapa lagi dan diangkat menjadi anak oleh Mordekai. Dan sekarang Ester kedudukannya menjadi seorang putri raja. Apa yang dikatakan oleh Mordekai? Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang luput di antara semua orang Yahudi. Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada hari ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan dengan engkau kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dari perkataan Mordekai ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting bagi setiap kita. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, ternyata ada pesan-pesan di dalam perkataan-perkataan Mordekai kepada Ester. Ada nasihat-nasihat, ada pimpinan, ada bimbingan daripada Mordekai kepada Ester. Dan ternyata ada pesan penting dari Allah yang disampaikan oleh Mordekai di balik rencana pemusnahan orang Yahudi itu. Kalau kita melihat ternyata Allah juga menyampaikan pesan-pesannya kepada orang-orang terdekat kita. Dengan begitu banyak masalah, ada orang-orang yang dekat kita yang menyampaikan hal-hal yang kita tidak mengerti, tidak kita ketahui, tidak kita sadari, tetapi lewat perkataan, lewat nasihatnya, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang penting. Saya katakan kepada setiap wanita-wanita Allah yang mendengarkan firman Tuhan, kalau perkataan Mordekai ditulis di dalam Alkitab, artinya ada sesuatu yang perlu kita renungkan, perlu kita pelajari, perlu kita teliti, dan perlu kita lihat. Ternyata ada pesan yang tersembunyi di dalam perkataan Mordekai kepada Ester. Dan ternyata kalau kita melihat dari penulisan kitab Ester ini, ternyata dalam sejarah Israel dituliskan ada seorang wanita yang dipakai Allah untuk menyelamatkan orang Yahudi, bangsa Israel dari pemusnahan. Yaitu siapa? Ester. Luar biasa. Ternyata dalam kehidupan kita ada rencana yang luar biasa Allah kerjakan, termasuk di dalam kehidupan Ester. Jadi saya mengambil judul pada hari ini, wanita-wanita Allah, perhatikan judulnya. Kebenaran firman Tuhan ini dengan judul pesan penting di balik bencana. Sekali lagi, pesan penting di balik bencana. Mengapa kejadian yang luar biasa ini terjadi atas orang-orang Yahudi, atas Ester, atas Mordekai? Mengapa itu bisa terjadi?
Pertanyaan yang sama, mengapa COVID-19 hari-hari ini terjadi, mengancam begitu banyak jiwa-jiwa yang meninggal, yang musnah, banyak hal yang terjadi. Bahkan peningkatan hari demi hari luar biasa. Perhatikan gambar di depan. Pesan penting di balik bencana. Lihat, saya menggambarkan seorang wanita yang dalam persoalan, tetapi saya menggambarkan dia tetap tersenyum karena dia tahu ada pesan pentingnya Allah, ada pembelajaran, ada perbuatan Allah yang baik dalam setiap dan segala situasi kehidupan. Setiap perempuan-perempuan, wanita-wanita Allah yang hari ini engkau sedang hadapi, ada pesan penting. Pesan penting apa yang disampaikan oleh Mordekai kepada Esther? Karena dalam hal ini kita berbicara cerita tentang Ratu Esther. Kita berbicara tentang Mordekai menyampaikan perkataannya, menyampaikan pesannya kepada Esther. Apa pesan pentingnya? Dan tentunya bukan hanya kepada Esther, tetapi kepada setiap wanita-wanita Allah yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Pesan yang akan kita lihat sama-sama di dalam Esther 4 ayat 13. Tadi sudah kita baca, tetapi kita akan mengulang kembali karena dalam kisah ini kebenaran firman Tuhan ini akan kita ulang-ulang dan kita mendapatkan jawaban dan pesan yang penting yang akan kita terima pada hari ini. Esther 4 ayat 13. Saya bacakan sekali lagi. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang luput dari antara semua orang Yahudi. Perhatikan, jangan kira, artinya jangan disangka engkau tidak dapat sesuatu dari persoalan ini. Karena ternyata Esther pun orang Yahudi, dan Esther pun kalau diketahui seluk-beluknya, latar belakangnya, bila diketahui, maka Esther pun akan sama. Sebab itu Mordekai menyampaikan kepada Esther tentang surat yang keluar oleh raja pada setiap orang Yahudi yang akan dimusnahkan. Lihat, perhatikan perkataan Mordekai. Jangan kira karena engkau dalam istana, hanya engkau yang luput di antara semua orang Yahudi. Pada saat Esther diangkat menjadi seorang ratu, tentunya itu kedudukan yang paling aman. Dia adalah seorang istri raja yang hebat, yang memerintah, yang berkuasa. Artinya dia punya kedudukan yang penting dan dia diperhitungkan banyak orang, dia dihormati banyak orang, dan dia dipandang oleh banyak orang. Tidak ada yang ditakutkan lagi. Tetapi ternyata Mordekai berkata lewat pesannya, lewat perkataan yang disampaikan kepada Esther. Dan ini pesan penting yang pertama yang akan kita lihat bersama-sama. Dari pesan ini menyadarkan Esther, dari pesan Mordekai ini menyadarkan Esther, dan dari pesan Mordekai ini, dari perkataan Mordekai ini juga seharusnya mengajarkan kita bahwa tidak ada daerah yang aman. Jangan dikira engkau aman, seolah-olah Mordekai berkata seperti itu kepada Esther. Jangan dikira kedudukanmu membuat engkau aman, karena Esther sendiri orang Yahudi. Hari-hari ini lihat COVID-19. Sehebat apapun engkau bisa mengalami hal itu. Ada banyak orang-orang yang punya kedudukan yang baik, orang-orang yang punya harta berkelimpahan, tetapi tidak bisa mencegah COVID-19 ini. Banyak dokter yang berjuang untuk bisa menyembuhkan banyak pasiennya, dan ternyata mereka pun sama. Hari-hari ini orang takut ke rumah sakit. Kenapa? Karena ada banyak korban-korban, ada banyak orang yang terjangkit virus COVID-19 itu di rumah sakit, sehingga mereka ketakutan pergi ke rumah sakit. Kenapa? Ada virus di sana. Seharusnya itu daerah yang paling aman, tetapi ternyata tidak ada satupun daerah yang aman.
Pesan ini menyadarkan setiap kita wanita-wanita Allah yang diberkati oleh Tuhan, bahwa setiap kita disadarkan tidak ada daerah yang aman. Setiap kita diposisikan oleh Tuhan bahwa kita hari ini hanya mengandalkan Tuhan saja. Sekalipun Esther itu ratu, sekalipun Esther itu memiliki segala sesuatu, sekalipun dia orang terhormat, sekalipun dia punya kedudukan yang hebat, tetapi itu bukan berarti dia tidak binasa, disampaikan oleh Mordekai. Wanita-wanita Allah yang diberkati oleh Tuhan, hari ini pun Allah menyadarkan kita supaya setiap kita tetap mengandalkan Tuhan. Tidak ada daerah aman, tidak ada situasi-situasi yang aman kecuali engkau berlindung kepada Tuhan saja. Seperti Ayub begitu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukankah Ayub orang yang diberkati oleh Tuhan? Bukankah Ayub begitu banyak kelimpahan daripada Tuhan? Tetapi ternyata ada banyak persoalan yang terjadi. Ada banyak bencana yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi lihat Ayub. Tetap pesan penting itu disampaikan, tidak ada daerah yang aman selain datang kepada Tuhan. Ayub pun datang kepada Tuhan. Dia tidak mencari siapapun dan apapun selain Tuhan. Hari ini wanita-wanita Allah yang diberkati oleh Tuhan, cari Tuhan. Karena dia adalah tempat yang paling aman. Seperti Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud adalah orang yang dipakai Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu pesan penting yang pertama yang disampaikan oleh Mordekai kepada kita hari ini. Dan berikutnya kita akan lihat dalam Esther 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada hari ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Pesan kedua, pesan penting kedua yang disampaikan oleh Mordekai kepada Esther dan pada setiap kita wanita-wanita Allah. Menyadarkan setiap kita untuk kita berfungsi dengan maksimal. Sekali lagi, menyadarkan kita wanita-wanita Allah untuk berfungsi dengan maksimal. Perkataan Mordekai, coba kita lihat kembali perkataan Mordekai kepada Esther. Sebab sekalipun engkau pada hari ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan kelepasan pada pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluarga akan binasa. Siapa tahu justru, perhatikan, untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai mengingatkan, oh, Esther dalam kedudukannya, Esther dalam segala kemegahannya, ada sesuatu hal yang penting harus dia lakukan. Dalam kedudukan Esther, maka dia harus melakukan sesuatu hal yang penting. Ia berfungsi sebagaimana mestinya yang Allah kerjakan dalam kehidupannya. Hari ini berfungsilah sebagai istri yang baik bagi suamimu. Alkitab katakan engkau adalah penolong, maka tolonglah suamimu. Ada banyak hal yang terjadi dalam masa pandemi hari-hari ini. Oh, luar biasa pergumulan sebagai seorang istri. Tapi saya mau berkata, bantuan pertamamu, pertolongan pertamamu, engkau harus bantu suamimu. Engkau harus bantu. Engkau harus menjadi penolong yang baik bagi suamimu. Berfungsi dengan maksimal. Pada saat engkau menolong suamimu, pada saat dia sedang banyak persoalan hari ini, maka fungsimu akan maksimal. Bukan makin kendor, bukan makin masa bodoh, bukan cuek saja, bukan diam saja, bukan hanya menangis saja, meratapi hidup ini. Tapi mari bantu, berikan kekuatanmu, berikan doamu.
Bukan saja engkau sebagai seorang istri, engkau juga sebagai seorang ibu. Hari ini saya menyampaikan kepada setiap wanita-wanita Allah, pada waktu banyak persoalan, disitulah engkau bisa memaksimalkan kehidupanmu bagi setiap orang di sekelilingmu. Pada masa bencana yang besar, maka disitulah letak engkau bisa memaksimalkan potensi dalam hidupmu. Maka Mordekai menyadarkan Ester, engkau ratu, engkau bisa melakukan sesuatu. Dan berfungsilah dengan baik, berfungsi dengan benar, berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau engkau orang Yahudi, maka engkau harus menolong orang Yahudi. Hari ini, wanita-wanitanya Allah yang diberkati oleh Tuhan, mari, ada banyak potensi yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Ada banyak kemampuan yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Kalau Esther sebagai seorang ratu, maka dia akan melakukan sesuatu hal yang tentunya yang Allah rencanakan bagi hidupnya. Nah, kalau hari ini kita menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita, maka berfungsilah dengan maksimal lewat segala yang Allah berikan dalam hidupmu. Karena kedudukan kita tidak bisa digantikan. Engkau menjadi istri tidak bisa digantikan dengan istri tetangga, tidak bisa. Kalau engkau menjadi seorang ibu, engkau tidak bisa gantikan kedudukanmu sebagai seorang ibu dengan ibu orang lain. Karena Allah tahu bahwa yang cocok, yang pas adalah hidup kita bagi suami kita, anak kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Lakukan yang terbaik hari ini. Maksimalkan. Berikutnya kita akan tetap baca dalam Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Mordekai lewat perkataannya kepada Ester, pesan yang sama ini juga pun pada saat ini disampaikan kepada setiap kita. Mordekai berkata, seandainya Ester tidak bisa tolong, Tuhan pun bisa memberi bantuan dari orang lain. Tetapi untuk saat ini saya berkata, Esterlah orang yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk menolong orang-orang Yahudi. Dan pada hari ini Tuhan juga menunjukkan engkau sebagai istri untuk menolong suamimu. Pada hari ini saya berkata, engkaulah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membimbing anak-anakmu, orang-orang di sekelilingmu. Jadilah teladan. Tuhan menunjuk setiap kita untuk berperan penting. Atau saya mau berkatakan, kalau dalam permainan film engkau adalah orang yang berperan sebagai peran utama dalam film itu, menjadi sorotan, menjadi sesuatu yang penting yang harus dilihat. Fungsinya harus maksimal sehingga segala sesuatunya boleh terjadi dengan baik. Dan yang ketiga, lewat pesan yang disampaikan oleh Mordekai, menyadarkan Ester, juga menyadarkan wanita-wanita Allah untuk kita hidup di dalam tujuan ilahi. Artinya hidup di dalam rencana Allah. Waktu Ester mendapat kedudukan, bukan santai, bukan menikmati saja apa yang diberkati oleh Tuhan, apa yang hari ini Tuhan berikan dalam hidupmu. Bukan hanya menikmati saja, tetapi Tuhan menginginkan engkau harus tetap hidup di dalam tujuan ilahi yang tentunya sudah Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan kita. Wanita-wanita Allah yang diberkati oleh Tuhan, tujuan Allah begitu hebat dalam kehidupanmu. Tujuan Allah dalam Ester untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Ester
Lihat perbuatan dilakukan oleh Ester. Setelah dia menyadari akan kedudukannya sebagai seorang ratu, setelah dia menyadari bahwa tidak ada daerah yang aman selain datang kepada Tuhan, maka dia berkata kepada Mordekai, sampaikan kepada orang-orang Yahudi, sampaikan kepada mereka, berpuasalah untuk aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Sebelum Ester menghadap raja. Artinya apa? Ester tahu bahwa tujuan ilahi itu akan sempurna ketika melibatkan Allah di dalamnya. Ester menyadari dia harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, sehingga tujuan ilahi yang direncanakan Allah itu akan dilaksanakan dengan sempurna. Banyak rencana kita, banyak keinginan kita, banyak kehendak kita, banyak rancangan-rancangan kita. Tetapi banyak kali gagal, banyak kali tidak terlaksana. Tapi saya pastikan kalau rencana Allah tidak pernah akan gagal dalam hidupmu. Amin. Yes. Pastikan rencana Allah tidak gagal dalam hidupmu. Demikian Ester melibatkan Tuhan, dia berpuasa sebelum dia menghadap raja. Dan demikian juga dengan kita. Ketika engkau ada dalam bahaya, ketika engkau ada dalam bencana, maka pesan penting yang disampaikan hari ini, engkau harus sadar bahwa hidupmu tetap dalam tujuan ilahi. Segala sesuatu yang engkau lakukan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupanmu. Segala sesuatu yang engkau kerjakan hari ini hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Wanita-wanita Allah yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pesan Mordekai ini engkau boleh lakukan dalam kehidupanmu. Karena tidak ada daerah aman. Hari ini memang engkau aman-aman saja. Mungkin hari ini engkau tidak kena COVID-19, tetapi tetap cari Tuhan. Bukan engkau masa bodoh, bukan engkau diam-diam saja. Tetap cari Tuhan. Karena Dia yang dapat melakukan segala sesuatu yang baik. Sadarilah bahwa masa pandemi ini supaya engkau wanita Allah berfungsi dengan maksimal. Jadi istri yang berfungsi dengan maksimal. Ibu yang berfungsi dengan maksimal. Jadi seorang wanita yang berfungsi menyenangkan hati Tuhan saja dengan maksimal. Kemarin mungkin belum, tapi hari-hari ini engkau semakin maksimal, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan supaya setiap kita sadar bahwa dalam masa pandemi ini, dalam persoalan yang dikatakan bencana ini, Tuhan hanya menginginkan tujuannya tercapai dalam hidup setiap kita. Tujuan ilahi tercapai sempurna dalam kehidupan kita. Sebab itu minta pimpinan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita dan jadilah wanita-wanita Allah yang sungguh-sungguh melakukan pesan Allah pada hari ini bagi setiap kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah pesan-Mu lewat Mordekai dan disampaikan kepada kami pada hari ini. Kami akan lakukan dengan segenap hati. Kami minta pimpinan Roh Kudus turun atas kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini terbukti dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan Tuhan menuntun hidup kami. Dan rencana Allah yang hebat itu, yang besar itu, tujuan ilahi itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan setiap kami wanita-wanita Allah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kami menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sempurnakanlah berkat-Mu turun atas setiap kami pada hari ini. Mari wanita-wanita Allah, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita akan sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu.
Sempurnakan kebenaran firman Tuhan lewat berkat yang akan kami terima hari ini. Haleluya, haleluya. Terimalah segala berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus tetap tinggal menyertai engkau dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga menjadikan engkau wanita-wanitanya Allah yang melakukan kebenaran firman Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima segala berkat Allah yang besar dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.